Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rocky Gerung betul-betul 1-2 hari ini menjadi bulan-bulanan oleh netizen. Tidak saja Pak Prabowo dalam acara Harlah Nahdlatul Ulama yang ke-102 memberikan satu pernyataan yang saya kira sangat keras, tegas, dan bahkan hal ini memberikan penegasan kepada kita semua bahwa para pengkritik Pak Prabowo sebaiknya berhati-hati. Kenapa? Karena beliau beda dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi di masa lalu, apapun yang kalian sampaikan, apapun yang kalian nyatakan terhadap Pak Jokowi itu tidak pernah ditanggapi. Tetapi oleh Pak Prabowo ini langsung ditanggapi, dan saya kira hal ini memang penting ya. Kenapa? Karena sepertinya proses demokratisasi yang ada di Indonesia ini lambat laun akan kebablasan, bila mana seluruh orang atas nama demokrasi mengkritik secara barbar dan bahkan mengatakan satu pernyataan yang tidak senonoh sebenarnya di publik, dengan mengatakan bahwa ada Presiden ke-8, sekalipun tidak menyebut nama secara langsung, tetapi bagaimanapun Presiden ke-8 itu adalah Pak Prabowo. Dia mengatakan bahwa Presiden goblok, tolol, apalah itu. Dan sesungguhnya ini memang betul-betul bukan konsumsi publik ya, karena ini sangat jauh dari ranah edukasi. Oleh karena itu, hal tersebut membuat para netizen geram terhadap Rocky Gerung, dan Rocky Gerung pun seketika mengklarifikasi. Tetapi semakin mengklarifikasi, ya, semakin dia dicecar oleh netizen. Coba kita dengar bersama-sama bagaimana klarifikasi dan bagaimana netizen menanggapi klarifikasi daripada Rocky Gerung. Dalam arti, memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ya. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Ya. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Jadi, saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. sekarang eranya Prabowo Subianto, bukan eranya Joko Widodo. Yang kalau ada berusaha apapun, boleh-boleh saja. Kalau sekarang itu langsung direspon tuh. Ijazah palsu. Kalau bisa dibuktikan bahwa Prabowo sedang merancang IKN, Wah, kalau makanya Prabowo ya. sedang membuat Makanya kata Bu Irma nih ya, era Joko Widodo itu ya, SMK demokrasi yang kebablasan. Orang-orangnya ngomong kayak gini pas era Jokowi tidak ada yang sama sekali direspon loh. Ini orang satu kayaknya lupa kalau sekarang eranya Prabowo Subianto ya, bukan eranya Joko Widodo. Yang kalau ngomong ada berusaha videonya nih orang boleh-boleh saja. Kalau sekarang lu langsung direspon tuh, ya. Dia lupa kali. Lupa Ingat, makanya ya. Ini eranya Makanya Prabowo Subianto, kata Bu Irma bukan era nih, ya, Jokowi. di era Joko Widodo itu Makanya ya, ngomong demokrasi hati-hati. yang kebablasan. Orang-orangnya ngomong direspon kayak gini langsung sama Prabowo pas era Subianto. Jokowi tidak ada yang sama sekali direspon loh. Tapi ketika Prabowo Subianto langsung diomongin di depan umum. Makanya tadi saya lihat videonya nih orang ngomongnya itu maksudnya ini dia lupa kali. Ingat ya, ini eranya Prabowo Subianto, bukan era Jokowi. Makanya ngomong hati-hati. Takutnya direspon langsung sama Prabowo Subianto. Ya, saudara Rocky Gerung, saudara di depan umum mengatakan bahwa Presiden kita yang ke-8 bajingan tolol. Ya, itu menunjukkan bahwa Anda ini konsisten. Setelah kata-kata yang sama, bajingan tolol itu Anda tujukan kepada Presiden ke-7 Joko Widodo. Lalu sekarang Anda katakan bahwa Presiden ke-8 bajingan tolol
siapa lagi presiden ke-8 kalau bukan Prabowo? Ya, kita paham. Sebagaimana Anda sendiri katakan, ucapan bajingan tolol itu Anda bisa sampaikan, Anda konsisten akan itu berdasarkan fakta bahwa Anda dibebaskan dari tuduhan penghinaan kepada presiden oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, ini artinya satu lembaga dalam trias politika itu kan yudikatif mengizinkan bahkan melegalkan penghinaan kepada presiden. Dalam hal ini Presiden Republik Indonesia selain sebagai kepala pemerintahan tetapi juga kepala negara. Ya, saya kira Anda tidak punya bukti. Anda sudah mendahului. Pertanyaannya, Anda mengatakan Presiden ke-8 yang dalam hal ini Prabowo bajingan tolol. Apakah berdasarkan penilaian Anda terhadap kinerja beliau sebagai Menteri Pertahanan dia sebelum menjabat sebagai Presiden, kan? Ataukah karena Anda melihat hubungan antara Prabowo dengan Jokowi sehingga Anda konsisten? Kalau Jokowi itu bajingan tolol, maka Prabowo pun bajingan tolol. Yang saya katakan, Anda tidak punya dasar. Kalaupun Anda berkata, ya, Anda sering katakan bahwa tidak ada kekuasaan yang dapat mengadili atau menghakimi pikiran. Ya, itu pikiran sebelum diucapkan. Tapi kalau pikiran itu sudah diucapkan, dapat saja diadili, kan? Itu logis. Atau yang mengisi lembaga kepresidenan ini cukup tidak serius. Saya minta pada Anda untuk coba tunjukkan logika presiden sebagai jabatan atau lembaga dapat dilepas pisahkan dari orang perorangan, person atau pribadi yang menjabat jabatan presiden itu atau yang mengisi lembaga kepresidenan itu. Coba buktikan serius. Kita hanya dapat membedakan, tetapi tidak dapat kita memisahkan. Pemisahan itu hanya bisa terjadi apabila yang bersangkutan itu tidak lagi menjabat sebagai presiden. Orang yang menjabat presiden ini kan seperti itu. Oleh sebab itu, ketika Anda mengucapkan kata-kata penghinaan kepada presiden, itu sama saja Anda menghina pribadi orang yang menjabat presiden. Ya, ya saudara, dan kita semua tahu sekitar tahun 400 sampai 300-an sebelum Masehi itu kan di Yunani sana itu kan ada satu mazhab filsafat yang disebut mazhab sinisme, dan salah satu tokohnya adalah Diogenes. Diogenes dan para filsuf sinisme ini kan orang satu kayaknya lupa kalau sekarang ya mereka memandang orang lain itu kan jelek, buruk. Yang kalau ngomong ngedap Itulah sebabnya boleh-boleh saja. mereka menggunakan direspon tuh, lihat. kata-kata ya Makanya dalam ya. cara untuk kurang Makanya tidak kata Bu Irma nih ya, era Joko Widodo itu ya demokrasi yang kebablasan. Kebebasan, Orang-orang yang ngomong kayak gini, liberalisme, Mas era kebebasan Jokowi individu, tidak ada yang sebebas-bebas. sama sekali direspon loh. Tapi Ya, tidak ketika boleh ada Prabowo batasan. Subianto langsung Sehingga diomongin perilaku di mereka depan misalnya umum. Diogenes Makanya tadi saya lihat videonya nih orang di depan umum, buang air ngomongnya. kecil, Itu maksudnya bahkan ini ya mereka bisa melakukan hal-hal yang dia lupa kalau saat ini kali. kita katakan asusila, Ingat ya, amor, ini eranya tidak Prabowo boleh ada yang Subianto, lain. bukan era Jokowi. Makanya Tapi ngomong kan hati-hati. Adat kita ini berbeda. Takutnya direspon Kita langsung ini sama Prabowo bukan Subianto. Yunani,
Entah sama sekarang atau sama dahulu itu. Oke, saya kira jelas ya apa yang disampaikan oleh Rocky Gerung. Saya kira itu barang basi, hanya mencoba sebenarnya untuk mengelak dari apa yang dia sampaikan sebelumnya. Tetapi kan netizen sudah sangat cerdas. Netizen tidak buta ya, seluruh informasi sampai ke tangan mereka melalui ponsel-ponsel atau gadget yang mereka miliki. Oleh karena itu, kedepannya saya kira siapapun yang mau mengkritisi pemerintah, saya kira hal yang paling penting dan paling utama adalah bagaimana supaya kritik yang diberikan itu nuansanya membangun, nuansanya yang memang betul-betul solutif. Bukan hanya caci maki, bukan berdasarkan kebencian dan seterusnya, yang ujung-ujungnya melakukan provokasi dan mendorong orang untuk bertindak makar. Ini yang sangat membahayakan demokrasi. Oleh karena itu sesungguhnya demokrasi itu bisa kuat manakala memang ada pendekatan represif di dalamnya. Kalau sudah sangat liar, apalagi sudah ujaran kebencian, sudah caci maki, sudah di luar daripada konteks yang dikritisi, sebaiknya memang pihak kepolisian Republik Indonesia bertindak. Jadi undang-undang juga saya kira sudah harus sampai ke sana, harus menyentuh hal tersebut sehingga semua orang ke depan dalam berdemokrasi betul-betul berdasarkan norma-norma yang ada, yaitu Pancasila. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.